Ada kisah namanya Rabi'ah Ar-Ra'yi. Dia ini seorang anak yang begitu luar biasa. Awal kisahnya adalah ketika sang ayah bernama Faruk mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku akan pergi berjihad." Istrinya sedang mengandung 9 bulan, teman-teman sekalian. Apa kata istrinya? "Berangkatlah wahai suamiku." Hari berganti hari gak ada kabar, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, gak ada kabar. Ada kabar mengatakan, "Wahai Ummu Rabi'ah, suamimu telah meninggal." Ada mengatakan suamimu telah ditahan musuh. Tapi kemudian wanita mulia ini mengatakan, berprasangka baik, suamiku telah meninggal di jalan Allah. Teman-teman sekalian, beliau membesarkan anaknya sendirian. Dengan apa? Dengan uang yang ditinggalkan suaminya dulu yang begitu banyak. Ternyata Ummu Rabi'ah ini, anaknya kemudian diberikan nama Rabi'ah, dititipkan kepada ulama-ulama terkenal di kampungnya. Dititipkan ulama yang tafsir Quran, ulama ahli bahasa, ahli hadis, terus sampai kemudian teman-teman sekalian, tepatnya 30 tahun kemudian, ada orang tua datang ke Madinah membawa senapannya, senjatanya, dengan wajah yang lusuh. Dia mencari rumahnya, sulit mencari rumahnya karena 30 tahun sudah berubah. Tapi ada satu rumah pintunya tidak berubah, rumahnya. Maka kemudian tanpa mengucapkan salam dia langsung masuk ke rumah. Saking bahagianya. Di dalam rumah ada seorang wanita berteriak, "Wahai musuh Allah, kenapa engkau masuk ke rumah kami?" Maka kemudian suaminya bangun, langsung turun dari tempat tidurnya. Maka bapak-bapak ini dicekik lehernya, "Wahai musuh Allah, kenapa engkau datang ke rumahku? Siapa mengizinkan kau masuk?" Kegaduhan muncul. Ada teman-temannya, di antara adalah ulama besar, Malik bin Anas, datang membantu berkerumun di situ dan hampir dipukuli warga. Sang ibunda dari lantai 2 bangun karena gaduh melihat, langsung kaget. "Ya Rabi'ah," Rabi'ah itu anaknya yang mencekik, "lepaskan tanganmu. Kenapa ibunda? Dia masuk rumah kita tanpa izin. Ketahuilah dia adalah ayahmu yang 30 tahun lalu meninggalkanmu." Maka berpelukan. Ternyata bapaknya yang sebelum dia lahir ke dunia, bapaknya pergi berjihad. Mereka ngumpul ngobrol sampai Rabi'ah mengatakan kepada ayahnya bernama Faruk, "Wahai ayah, wahai ibu, saya mohon izin sejenak, waktu sebentar lagi azan, saya mau ke masjid azan, silahkan pergi," kata bapaknya. Sang bapak kemudian bertanya ke istrinya, "Wahai istriku, aku dulu meninggalkan uang 30 ribuan dinar, pokoknya banyak uang itu, dan saya yakin gak bakal habis sampai hari ini. Aku punya uang emas banyak, aku berikan kepadamu lagi, kita kumpulkan, kita beli tanah, investasi lah bahasa kita, kebun." Uang itu sudah habis, teman-teman. Maka sang wanita ini kemudian mengalihkan pembicaraan, "Wahai suamiku, udah mau azan, kenapa nggak ke masjid?" "Oh iya, kan dulu azannya nggak pakai speaker ya, nggak kedengeran." Maka kemudian Faruk ini, sang suami, pergi ke masjid. Apa yang terjadi, teman-teman? Sholat telah usai. Beliau sholat sendirian. Setelah sholat, beliau kemudian pergi ke makam baginda Nabi SAW karena kangen, ingin berdoa, ya, ingin mendoakan Nabi SAW. Ya. Kemudian dia kangen sekali dengan Nabi, obatnya adalah dia berziarah. Kemudian pulang, ternyata di masjid penuh dengan ribuan manusia. Sedang ada majelis ilmu. Beliau dari kejauhan, tidak kelihatan jelas sang wajihnya, pembicaranya. Cuma beliau bergumam dalam hatinya, "Ya Allah, alangkah indahnya jika itu adalah anakku." Maka kemudian beliau bertanya kepada teman di sampingnya, "Wahai sahabatku, siapa nama ulama ini?" Apa kata sahabat ini? "Wahai saudaraku, engkau pasti bukan orang Madinah." "Saya orang Madinah." "Bukan. Orang Madinah pasti kenal dengan beliau. Tahukah engkau, di majelis kita ini duduklah ulama besar kita, Imam Malik bin Anas, menuntut ilmu kepada beliau. Di majelis ini duduklah Imam Sufyan Ats-Tsauri, menuntut ilmu kepada beliau. Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i menuntut ilmu kepada beliau. Beliau ulama muda, umurnya 30 tahun. Kami menyebutnya Rabi'ah Ar-Ra'yi. Kenapa Ar-Ra'yi? Ketika kami tidak mendapatkan, belum memahami makna ayat ataupun makna hadis, maka kami bertanya kepada beliau, "Siapa nama bapaknya?" Kata Faruk. "Bapaknya Faruk Abu Abdurrahman yang 30 tahun lalu meninggalkan ketika beliau belum lahir ke dunia." Berguncang hatinya, Pak. Ternyata betul anaknya. Dia pulang menangis, mengatakan ke istrinya peristiwa yang dialami. Apa kata istrinya? "Ini kesempatan bagiku untuk menyampaikan, wahai suamiku, uang yang kau tinggalkan kepadaku seluruhnya aku gunakan untuk kebutuhan ilmu anak kita. Sekarang lebih mulia mana? Ilmu atau anak kita? Atau harta yang kau tinggalkan?" Maka apa kata sang ayah? "Harta itu tidak bernilai,
anak kita lebih bernilai. Masya Allah. Lihatlah kualitas